Dipuji Rusia, ditakuti US, ini dia kapal induk pertama milik Indonesia. Indonesia kini berdiri di garis depan teknologi militer maritim dengan pencapaian besar yang membanggakan. Kapal induk pertama yang diproduksi oleh PT PAL, sebuah perusahaan perkapalan terkemuka di Indonesia. Dengan spesifikasi yang mengesankan dan kemampuan yang setara dengan kapal induk milik Amerika Serikat dan Rusia, kapal induk ini tidak hanya menandai tonggak sejarah dalam industri pertahanan nasional, tetapi juga mempengaruhi dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia telah lama bercita-cita untuk memiliki kapal induk sendiri sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan maritim dan meningkatkan kemampuan proyeksi kekuatan. Kapal induk merupakan simbol kekuatan militer dan kemampuan strategis yang memungkinkan suatu negara untuk menempatkan pesawat tempur dan helikopter dalam jarak jauh, serta menyediakan dukungan logistik dan medis dalam operasi militer. Pembangunan kapal induk ini dimulai sebagai proyek ambisius di bawah program modernisasi militer Indonesia. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan PT PAL untuk mewujudkan visi ini. Proyek ini melibatkan teknologi canggih dan kolaborasi dengan berbagai perusahaan teknologi maritim dari berbagai negara termasuk Rusia dan Amerika Serikat. Kapal induk pertama Indonesia ini dirancang dengan spesifikasi yang luar biasa, dengan panjang lebih dari 300 meter dan berat lebih dari 100.000 ton. Kapal ini mampu menampung hingga 90 pesawat dan helikopter. Ditenagai oleh reaktor nuklir, kapal ini memiliki jangkauan tak terbatas tanpa perlu mengisi bahan bakar, memungkinkan operasi di laut selama berbulan-bulan tanpa henti. Selain itu, kapal ini dilengkapi dengan sistem pertahanan canggih, termasuk radar yang dapat mendeteksi ancaman dari jarak jauh, sistem rudal anti-udara dan anti-kapal, serta kemampuan perang elektronik untuk mengganggu komunikasi dan radar musuh. Dengan dek penerbangan yang luas dan fasilitas pemeliharaan yang lengkap, kapal induk ini mampu mendukung operasi tempur secara berkelanjutan. Keberhasilan Indonesia dalam membangun kapal induk ini mendapatkan pujian dari berbagai pihak, termasuk Presiden Rusia, Vladimir Putin. Rusia sebagai salah satu negara dengan tradisi panjang dalam pembangunan kapal induk, melihat pencapaian ini sebagai langkah maju yang signifikan bagi Indonesia. Dalam pernyataannya, Putin mengapresiasi upaya Indonesia dalam meningkatkan kapabilitas militernya dan menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam bidang teknologi militer. Pujian dari Rusia ini juga mencerminkan hubungan bilateral yang semakin erat antara kedua negara dalam berbagai bidang termasuk pertahanan dan keamanan. Di sisi lain, Amerika Serikat melihat keberadaan kapal induk Indonesia ini sebagai potensi ancaman bagi kepentingannya di kawasan Indo-Pasifik. Kapal induk adalah alat proyeksi kekuatan yang sangat efektif dan kehadirannya dapat mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah yang sudah penuh dengan ketegangan geopolitik. Amerika Serikat yang memiliki aliansi militer kuat dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia, khawatir bahwa keberadaan kapal induk Indonesia dapat mempengaruhi dinamika kekuatan di kawasan tersebut. Ketakutan ini terutama muncul karena kemungkinan Indonesia menggunakan kapal induk ini untuk memperkuat posisinya dalam sengketa teritorial dan meningkatkan pengaruhnya di kawasan. Proses pembangunan kapal induk ini merupakan hasil kerja keras selama bertahun-tahun oleh para insinyur dan teknisi PT PAL. Mereka bekerja tanpa lelah untuk memastikan setiap komponen dan sistem kapal ini memenuhi standar internasional. Dengan menggunakan bahan dan teknologi terbaik, PT PAL berhasil menyelesaikan kapal ini sesuai jadwal. Peluncuran resmi kapal induk Indonesia dijadwalkan pada tahun 2028. Meskipun masih ada beberapa tahun lagi sebelum kapal ini beroperasi penuh, antusiasme dan kebanggaan nasional sudah mulai dirasakan di seluruh negeri. Peluncuran ini akan menjadi momen bersejarah yang menandai era baru dalam kekuatan maritim Indonesia. Kehadiran kapal induk ini akan membawa perubahan signifikan
dalam kebijakan pertahanan nasional Indonesia. Kapal induk ini akan memberikan kemampuan baru bagi TNI Angkatan Laut untuk melakukan operasi militer di luar wilayah nasional dan memberikan dukungan kepada negara-negara sahabat dalam menjaga perdamaian dan stabilitas regional. Selain itu, kapal induk ini juga akan digunakan untuk misi kemanusiaan seperti bantuan bencana alam dan evakuasi warga sipil dari daerah konflik. Dengan kemampuan logistik dan medis yang canggih, kapal ini akan menjadi aset penting dalam upaya Indonesia untuk berkontribusi pada keamanan dan stabilitas global. Meskipun keberhasilan ini patut dirayakan, masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pengoperasian kapal induk ini. Salah satu tantangan utama adalah kebutuhan untuk melatih awak kapal dan personel pendukung agar mampu mengoperasikan sistem canggih dan kompleks yang ada di kapal induk ini. Selain itu, Indonesia juga perlu memastikan bahwa kapal induk ini dapat beroperasi dengan efisien dan aman di berbagai kondisi laut yang berbeda. Pemeliharaan dan perbaikan rutin akan menjadi kunci untuk memastikan kapal ini selalu siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Namun, dengan semangat dan dedikasi yang ditunjukkan oleh PT PAL dan TNI Angkatan Laut, harapan tinggi bahwa kapal induk ini akan menjadi simbol kebanggaan nasional dan memberikan kontribusi besar bagi keamanan dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Kapal induk pertama Indonesia adalah pencapaian besar yang membawa kebanggaan dan harapan bagi bangsa. Dengan spesifikasi yang setara dengan kapal induk milik negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Rusia, kapal ini menempatkan Indonesia di garis depan teknologi militer maritim. Peluncuran kapal induk ini pada tahun 2028 akan menjadi momen bersejarah yang menandai era baru dalam kekuatan maritim Indonesia. Dengan kemampuan baru ini, Indonesia siap untuk memainkan peran yang lebih besar dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik dan dunia.